Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yubratul Mukarramah dengan NIM 2401550006. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas dari soal statistika probabilitas hipotesis. Yang pertama, soal nomor 1, diketahui rata-rata waktu respon API sesuai standar layanan atau μ0 sama dengan 180. Rata-rata waktu respon API dari hasil sampel atau X-bar sama dengan 187,4. Simpangan baku atau sigma sama dengan 31,6. Jumlah sampel atau N sama dengan 120. Taraf signifikansi sama dengan 0,01. Dari soal yang nomor 1 yang ditanya, apakah rata-rata waktu respon API lebih dari 180 milisecond? Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan hipotesis dulu. H0 sama dengan mu kurang dari sama dengan 180 milisecond. H1 sama dengan mu lebih dari 180 milisecond. Untuk rumusnya, Z0 sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi sigma dibagi akar dari M. Kemudian Z sama dengan 187,4 dikurangi 180 dibagi 31,6 dibagi akar 120 sama dengan 2,57. Alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01. Karena uji satu sisi, maka Z alfa sama dengan Z 0,01 sama dengan 1 dikurangi 0,01 sama dengan Z, 0,99 sama dengan 2,33. Nah, untuk gambar kurvanya, gambar ini menunjukkan uji hipotesis satu sisi kanan dengan nilai kritis Z sama dengan 2,33 pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,01. Nilai Z hitung sama dengan 2,57 berada di sebelah kanan nilai kritis sehingga masuk ke dalam daerah penolakan H0, sehingga keputusannya tolak H0 dan terima H1. Nah, kesimpulan dari soal nomor 1, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 1%, diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu respon API melebihi standar layanan sebesar 180 milisecond. Dengan demikian, rata-rata waktu respon API belum memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan. Lanjut untuk soal nomor 2. Diketahui jumlah sampel atau N sama dengan 680. Jumlah mahasiswa menggunakan smartphone atau X sama dengan 501. Proporsi hipotesis atau P0 sama dengan 0,7. Taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,01. Dari soal nomor 2 yang ditanya, apakah proporsi mahasiswa yang menggunakan LMS melalui perangkat mobile lebih dari 70%? Penyelesaiannya, yang pertama menentukan hipotesis dulu. H0 sama dengan P kurang dari sama dengan 0,70. H1 sama dengan P lebih dari 0,70. Alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01. Karena
uji satu sisi, maka Z alfa sama dengan Z 0,01 sama dengan 1,01 dikurangi 0,01 sama dengan Z 0,99 sama dengan 2,33. Untuk rumusnya Z sama dengan X dibagi N dikurangi P0 dibagi akar P0 dikali 1 dikurangi P0 dibagi N. Lalu Z sama dengan 501 dibagi 680 dikurangi 0,7 dibagi akar 0,7 dikali 1, dikali 1 dikurangi 0,7 dibagi 680 sama dengan 2,09. Nah, untuk gambar kurva dari soal nomor 2, gambar ini menggambarkan uji satu sisi kanan dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,01 sehingga nilai kritisnya adalah Z sama dengan 2,33. Nilai Z hitung sama dengan 2,09, berada di sebelah kiri nilai kritis 2,33 sehingga tidak termasuk ke dalam daerah penolakan H0. Keputusannya gagal menolak H0. Untuk kesimpulan dari nomor 2, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 1% diperoleh bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa proporsi mahasiswa yang mengakses LMS melalui perangkat mobile lebih dari 70%. Dengan demikian, klaim bahwa lebih dari 70% mahasiswa menggunakan perangkat mobile belum dapat dibuktikan secara statistik. Lanjut untuk soal nomor 3, diketahui jumlah sampel tiket yang diselesaikan menggunakan metode manual atau N1 sama dengan 90. Rata-rata waktu penyimpanan tiket dengan metode manual atau X bar 1 sama dengan 51,6. Timbangan baku waktu penyelesaian tiket pada metode manual atau sigma 1 sama dengan 13,2. Jumlah sampel tiket yang diselesaikan menggunakan metode chatbot triage atau N2 sama dengan 85. Rata-rata waktu penyelesaian tiket dengan metode chatbot triage atau X bar 2 sama dengan 42,8. Simpangan baku waktu penyelesaian tiket pada metode chatbot triage atau sigma 2 sama dengan 11,4. Taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,01. Yang ditanya dari soal nomor 3, apakah rata-rata waktu penyelesaian tiket menggunakan chatbot triage lebih rendah dibandingkan metode manual? Penyelesaiannya, kita menentukan hipotesis dulu. H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2. Alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01. Karena uji satu sisi, maka Z alfa sama dengan Z 0,01 sama dengan 1 dikurangi 0,01 sama dengan Z 0,99 sama dengan 2,33. Untuk rumusnya, Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 sehingga Z sama dengan 51,6 dikurangi 42,8 dikurangi 0
dibagi akar 13,2 pangkat 2 dibagi 90 ditambah 11,4 akar 11,4 pangkat 2 dibagi 85 sama dengan 4,73. Untuk gambar kurva nomor 3, gambar ini menunjukkan uji hipotesis satu sisi kanan. Nilai kritis berada pada Z 2,33. Daerah yang diarsir di sebelah kanan merupakan daerah penolakan H0. Nilai Z hitung sama dengan 4,73. Berada jauh di sebelah kanan nilai kritis 2,33, sehingga berada di daerah penolakan H0. Untuk keputusannya, tolak H0 dan terima H1. Kesimpulan dari nomor 3 ini, dari soal nomor 3, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 1%, diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu penyelesaian tiket menggunakan chatbot triage lebih rendah dibandingkan metode manual. Dengan demikian, metode chatbot triage terbukti mampu mempercepat proses penyelesaian tiket helpdesk. Lanjut untuk nomor 4, diketahui jumlah query pada indeks A atau N1 sama dengan 110. Rata-rata waktu eksekusi query pada indeks A atau X bar 1 sama dengan 284. Simpangan baku waktu eksekusi query pada indeks A atau sigma 1 sama dengan 58. Jumlah query pada indeks B atau N2 sama dengan 105. Rata-rata waktu eksekusi query pada indeks B atau X bar 2 sama dengan 261. Simpangan baku waktu eksekusi query pada indeks B sigma 2 sama dengan 54. Taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,05. Yang ditanya dari soal nomor 4, apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu eksekusi query antara indeks A dan indeks B? Penyelesaiannya, kita menentukan hipotesis dulu. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Karena uji dua sisi, maka Z alfa sama dengan Z 0,05 dibagi 2 sama dengan 1 dikurangi 0,025 sama dengan Z 0,975 sama dengan 1,96. Untuk rumusnya masih sama dengan nomor 3. Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2, sehingga Z sama dengan 284 dikurangi 261 dikurangi 0 dibagi akar 58 pangkat 2 dibagi 110 ditambah 54 pangkat 2 dibagi 105 sama dengan 3,01. Untuk gambar kurva nomor 4 ini bisa dilihat. Gambar ini menunjukkan uji hipotesis dua sisi pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai kritis Z sama dengan 1,96.
Daerah yang diarsir di kedua sisi merupakan daerah penolakan H0. Nilai Z hitung sama dengan 3,01 berada di sebelah kanan nilai kritis 1,96 sehingga termasuk ke dalam daerah penolakan H0. Keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk kesimpulan dari soal nomor 4, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 5%, diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu eksekusi query pada indeks A dan indeks B. Dengan demikian, performa kedua rancangan indeks berbeda secara statistik dan indeks B memiliki rata-rata waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan indeks A. Lanjut, untuk soal nomor 5, diketahui jumlah email uji pada model lama atau N1 sama dengan 2000. Jumlah email phishing yang terdeteksi benar pada model lama atau X1 sama dengan 1720. Jumlah email uji pada model baru atau N2 sama dengan 2200. Jumlah email phishing yang terdeteksi benar pada model baru atau X2 sama dengan 1958. Taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,01. Yang ditanya dari soal nomor 5, apakah proporsi deteksi benar pada model baru lebih tinggi dibandingkan model lama? Yang pertama, kita menentukan hipotesis dulu. H0 sama dengan P2 kurang dari sama dengan P1. H1 sama dengan P2 lebih dari P1. Alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01. Karena uji satu sisi, maka Z alfa sama dengan Z 0,01 sama dengan 1 dikurangi 0,01 sama dengan Z 0,99 sama dengan 2,33. Jika menggunakan bentuk hipotesis di atas yang H1 sama dengan P1 kurang dari P2, maka daerah kritis berada di sebelah kiri, sehingga nilainya menjadi minus 2,33. Untuk rumusnya, Z sama dengan P1 dikurangi P2 dibagi akar P dikali 1 dikurangi P dikali 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2, sehingga P1 sama dengan, kita mencari P1 dulu. P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 1720 dibagi 2000 sama dengan 0,86. P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 1958 dibagi 2200 sama dengan 0,89. Lalu kita mencari P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 sama dengan 0,88, sehingga Z sama dengan 0,86 dikurangi 0,89 dibagi akar 0,88 dikali 1 dikurangi 0,88 dikali 1 dibagi 2000 ditambah 1 dibagi 2200 sama dengan minus 2,94. Untuk kurva nomor 5, gambar ini menunjukkan pengujian hipotesis satu sisi kiri
garis vertikal pada Z sama dengan 2,33 merupakan nilai kritis. Pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,01, daerah yang diarsir di sebelah kiri merupakan daerah penolakan H0. Nilai Z hitung sama dengan 2 sama dengan minus 2,94, berada di sebelah kiri nilai kritis minus 2,33, sehingga masuk ke dalam daerah penolakan H0. Jadi keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan dari nomor 5, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 1%, diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa proporsi deteksi benar pada model baru lebih tinggi dibandingkan model lama. Dengan demikian, model baru memiliki tingkat keberhasilan deteksi email phishing yang lebih baik dibandingkan model lama. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.